Semangat semua. Semangat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita bincang lagi nanti teman-teman secara teknis akan diarahkan oleh Bang Ali dan kawan-kawan. Ya, ini Bang Ali dan Bang Ramdan nih yang sama-sama gemoy. Tapi Om Dewat sedikit memberikan pengantar, ya, pengantar soal situasi terkini. Ya, teman-teman. Ngikutin nggak hasil survei yang diumumin di TV? Pak Prabowo tinggi banget ya. Ada beberapa lembaga survei bilang Pak Prabowo itu sudah lebih 50%. Ya. Amin. Oke, ada yang lain lembaga survei Pak Prabowo sudah 46,7%. Kita nggak mau sombong, kita bikin yang kita ambil yang agak kecil aja ya, 46,7% dengan 3 paslon. Di posisi kedua itu Pak Ganjar 28 sekian, ketiganya si Pak Anies Baswedan. Ya, teman-teman ya, lebih baik mana pemilu sekali putaran atau 2 putaran? Satu kali. Sekali putaran ya. Sekali. Ya tentu, dengan sekali putaran kan ya selain uang negara 17 triliun bisa dihemat, kita juga nggak capek, bener nggak? Betul. Masyarakat juga nggak capek, ya, ekonomi bisa jalan dan pemerintah juga bisa fokus melayani masyarakat. Kalau cuma sekali putaran, tanggal 14 Februari besok sudah selesai, ya. Kalau menurut perhitungan hampir semua lembaga survei, mau sekali putaran atau mau 2 kali putaran, pemenangnya tetap Pak Prabowo Subianto. Ya kan? Kalau kemarin kan Pak Prabowo unggulnya jauh, hampir 20% dibanding yang nomor 2-nya, apalagi yang nomor 3-nya. Lalu kalau dia taruhlah misalnya nih 2 putaran, maka siapa yang akan dipilih kalau kata lembaga survei? Kalau Pak Prabowo berhadapan dengan Anies Baswedan, ya, Pak Prabowo dibilang akan unggul telak, ya, 58%. Itu angkanya Pak Prabowo. Pak Anies itu cuma 26%-an. Begitu juga kalau Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Ganjar Pranowo, suaranya Pak Prabowo tetap unggul telak 58%, suaranya Pak Ganjar Pranowo 20 sekian persen, ya kan? Artinya apa? Mau sekali putaran, 2 kali putaran, ya presidennya Pak Prabowo juga gitu loh. Betul. Jadi ada nih ya sekitar 12% orang yang saat ini mendukung Pak Anies, tapi dalam hatinya mendua, teman-teman. Dalam hatinya dia kalau Pak Anies nggak lolos ke putaran kedua, maka di putaran kedua dia akan mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo. Begitu juga ada 12% orang ya, yang saat ini mau pilih Pak Ganjar, tapi dalam hatinya mendua. Kalau di putaran kedua Pak Ganjar nggak lolos, maka dia akan mengalihkan dukungannya ke Pak Prabowo. Ya, jadi ada 2 hal. Satu, yang pasti lolos ke putaran kedua kalau 2 putaran Pak Prabowo. 2, lawan siapapun Pak Prabowo pasti menang, gitu loh. Jadi ngapain kita 2 putaran? Betul. Betul. Ya capek aja, biaya keluar, perasaan ya, mak nih korban perasaan kan, lama nunggunya gitu kan. Nah itulah teman-teman kenapa kita harus sekarang politik kita ini ya, taktik kita adalah merangkul ya. Kita jangan musuhin pendukungnya Pak Anies, kita jangan musuhin pendukungnya Pak Ganjar Prabowo ya. Karena mereka juga di dalam hati mereka juga ada Pak Prabowo, betul nggak? Yang ada adalah yang harus kita lakukan merangkul mereka, ya kan, mendekati mereka, membujuk mereka. Ya udahlah, ya. Kita ngomongnya begini, udahlah. Kita tahu Pak Anies orang baik, Pak Anies orang hebat,
Tapi saat ini sekarang kayaknya jatahnya Pak Prabowo dulu deh. Betul. Kenapa milih Pak Prabowo di putaran kedua dan sekarang aja? Karena percuma juga gitu loh. Pak Prabowo juga yang akan menang. Begitu juga kependukungnya Pak Ganjar. Yang kita sampaikan, Pak Ganjar orang hebat, orang top, pinter. Ya, tapi Pak Prabowo kayaknya yang lebih pas sekarang menjadi presiden. Jadi ngapain harus memilih Pak Prabowo nunggu di putaran kedua dari sekarang aja? Karena kan kita bisa hemat waktu, tenaga dan biaya. Benar nggak, teman-teman? Betul. Nah itu dia kita politik merangkul. Kita harus sampaikan ya ke pendukung Pak Anies, ke orang yang bilang akan mendukung Pak Prabowo, Pak Ganjar, bahwa kita akan tetap merangkul mereka kalau Pak Prabowo presiden. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, ya Pak Prabowo akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan presidennya pendukung Pak Prabowo saja. Kurang lebih itulah narasi-narasi ya yang akan kita sampaikan dari hari ini ke tanggal 14. Karena Ibu, Bapak, yang kita perlukan, tadi kan ada 12% orang ya yang hatinya mendua. Kita cuma perlu meraih setengahnya aja. Perlu meyakinin setengahnya aja. Orang yang sudah mau pilih Pak Ganjar atau pilih Pak Prabowo di putaran kedua, kita setengahnya aja ikut kita sekarang. Maka angka kita udah lebih 50% gitu. Jadi itu tugas saksi, teman-teman pasti sudah paham sebagian besar kan, nanti teknis diarahkan lagi oleh Bang Ali ya, apa supaya jangan terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting dari hari ini ke pencoblosan terus yakinin deh di TPS masing-masing, di RT masing-masing ya. Untuk dari sekarang tanggal 14 Februari semuanya milih Pak Prabowo ya, supaya ya betul ya nanti supaya cuma sekali putaran ya kan, sampai 2 kali orang presidennya Prabowo juga kok gitu kan ya. Yang kedua ya kan, saya nitip diri Ibu, mohon doa restu dan mohon dukungan saya maju untuk kedua kalinya mewakili Jakarta Timur. Amin. Dan untuk DPRD ini ada nih Bang Ali Lubis yang gemoy dan jomblo. Kasihan juga nih Bu, ya kan? Sudah jomblo belum jadi anggota DPRD lagi kan? Ambil yang merasa janda siap-siap mendaftar menjadi ibu dewan. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau Pak Prabowo sudah terpilih sejak tanggal 14 sama sekali putaran, bisa kita bayangkan kan, Om Dewan Habibur Rahman terpilih lagi ya. Amin. Bang Ali Lubis terpilih DPRD. Kita punya presiden, kita punya wakil presiden, kita punya DPR RI, kita punya DPRD. Insya Allah banyak sekali manfaat yang kita bisa bawa ke sini. Yang tadinya PIP-nya cuma semprit gitu kan, beasiswanya cuma sedikit buat kita buat anak-anak kita gandakan 5 kali lipat, 10 kali lipat. Amin. Nah, yang tadinya ya kan apa program untuk lansia, untuk orang sakit kecil, dengan adanya Bang Ali ya BPJS, Bang Ali di DPR kita bawa ke sini yang banyak buat warga kita. Kita punya presiden, punya wakil presiden, DPRD punya DPRD. Lengkap Bu, semuanya bisa kita mulai beresin sejak bulan Februari. Tanggal 14 Februari itu kan langsung quick count, langsung hitung cepat. Tanggal 16 sudah jelas kita punya presiden baru, wakil baru, anggota DPR lanjut, anggota DPR lanjut, anggota DPRD yang baru. Kita udah langsung bisa kita syukuran Bu ya. Amin. Kita ke puncak aja nanti. Cakep. Jadi ini semua teman-teman seolah-olah seakan-akan kan teman-teman kalau sehari-hari kan cuma meyakinkan satu orang dua orang kayaknya sederhana. Tapi jangan anggap remeh diri teman-teman sendiri. Yang teman-teman lakukan itulah yang membuat survei Pak Prabowo sekarang tinggi banget.
Betul nggak? Betul. Pak Prabowo bilang kan, wah Pak ini kan saya selalu posting nih semua kegiatan kita di grup. Saya kirim ke ajudannya Pak Prabowo. Beliau luar biasa masyarakat Jakarta Timur. Sampaikan terima kasih saya kepada masyarakat Jakarta Timur. Begitu kata Pak Prabowo. Jadi mungkin itu teman-teman ya, terus semangat ya. Dikit lagi, kita cuma 5% lagi kok ya suara kita untuk 1 kali putaran. Kalau menang sih udah di tangan, jauh juga jaraknya ya kan 20% dengan yang kedua. Tapi kita pengen 1 putaran, pengen sekali putaran ya. Jangan lupa pokoknya di hari ini ke hari H terus keliling-keliling. Jangan kecil hati, saya cuma di tingkatan RT cuma meyakinkan 5 orang. Dan 5 orang kalau kali ribuan TPS ya kan, kita bisa jutaan orang jadinya. Saya cuma tingkat kelurahan, apalah artinya perjuangan saya. Oh, justru yang paling berarti adalah teman-teman yang tingkat paling bawah ini gitu loh. Benar nggak? Betul. Nggak akan mungkin Prabowo survei tinggi kalau nggak ada teman-teman ini. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi tetaplah bersemangat teman-teman. Saya ini kadang-kadang terharu ya. Saya naik mobil ya kan, melihat teman-teman naik motor pakai Prabowo 2024 ya, keliling kemana ya, berjuang dengan cita-cita yang mulia tanpa imbalan apapun dari partai, dari Pak Prabowo, tapi tetap gitu loh. Nggak ada saya lihat kayak partai lain seperti teman-teman ini gitu loh. Luar biasa semangatnya. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman. Jadi dikit lagi Bu ya. Doa kita sejak 2014, doa kita sejak 2019, insya Allah hanya hitungan hari terkabul. Amin. Amin ya robbal Alamin. Jangan lupa kencengin zikirnya yang Islam ya, kencengin doanya ya. Ya habis sholat kita sujud ya, doa ya Allah kali ini berikanlah untuk Pak Prabowo ya Allah ya. Mungkin itu dari Om Dewan ya, Om Dewan geser lagi ke kayu putih acara yang serupa. Jadi bisa bayangin acara kayak begini sehari bisa 10 titik. Artinya betapa banyaknya pendukung Pak Prabowo di Jakarta Timur. Ya kan luar biasa. Jadi kita video dulu ya Bang Ali ya, sebelum Om Dewan geser ke kayu putih. Video gimana Bang Rendang? Kayak biasa ya, Om Dewan video. Yang belakang berdiri, yang kus belakang.